Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1148. Senia dan lainnya tertegun setelah mendengar ucapan Prabu ini. Senia tersenyum lalu bertanya, "Oh, kalau begitu bagaimana pembagian yang seharusnya?" "Keluarga Juwanto harus mendapatkan 2 provinsi," jawab Prabu langsung. Senia bertatapan dengan yang lainnya, lalu terkekeh dan menimpali. "Kalau begitu, lebih baik kita nggak usah bekerja sama. Bagaimanapun kami harus mengutus 100.000 tentara untuk melawan keluarga Barus." Ucapannya ini sontak membuat ekspresi Prabu berubah. Senia melanjutkan, "Putra mahkota kerajaan Ahola, kami telah menunjukkan ketulusan kami, tapi ucapanmu tadi sepertinya nggak menunjukkan ketulusanmu, kan?" Prabu menarik nafas dalam-dalam, sesudah merenung sejenak dia bertanya, "Tapi, bukankah Wira sangat sulit untuk dihadapi?" Senia melambaikan tangannya sembari membalas, "Meskipun Wira hebat, pasukannya hanya sedikit. Kalian bisa memikirkan cara untuk mengatasi tipu muslihatnya. Tapi kerajaan Agrel harus bertarung mati-matian dengan keluarga Barus. Kamu juga tahu, berapa banyak pasukan yang mereka punyakan. Dengan kata lain, kalau kita bertukar posisi, apa kalian punya keyakinan untuk menang?" Begitu mendengarnya, Prabu menghembuskan nafas panjang dan berucap, "Kalau begitu, aku harus berdiskusi dengan ayahku dulu." "Silakan." Senia sama sekali tidak menolak. Dengan demikian, Prabu meninggalkan istana, sementara itu Senia dan lainnya pun mendengus sedingin. Prabu ini serakah sekali. Beraninya dia meminta 2 provinsi. Benar-benar konyol. Hina Raja Tanui. Kerjasama itu harus adil. Andai saja keluarga Barus mau bekerja sama dengan kita, ujar Raja Krishna sambil menatap punggung Prabu dengan sinis. Tapi ini akan sulit. Bagaimanapun, pasukan kerajaan Agrel nggak berani memasuki kerajaan Nuala. Keluarga Barus juga nggak berani membiarkan pasukan kita memasuki wilayah mereka. Tambah Raja Krishna. Kerajaan Beluana dan kerajaan Agrel berdekatan. Apabila ingin memasuki wilayah keluarga Juwanto, mereka harus melewati wilayah keluarga Barus. Mana mungkin keluarga Barus mengizinkan musuh memasuki negara mereka? Kerajaan Agrel juga tidak berani menerobos masuk jika keluarga Barus memasang perangkap. Tentara mereka yang berjumlahkan 100.000 orang tidak akan bisa kembali lagi meskipun mereka menangkap Prabu sebagai jaminan. Keluarga Barus juga tidak akan percaya semudah itu. Itu sebabnya keluarga Juwanto berani menawarkan kerjasama kepada mereka. Aku yakin, keluarga Juwanto nggak akan menunda terlalu lama jika keluarga Barus bertambah kuat. Keluarga Juwanto yang akan menjadi target pertama mereka. Setelah ketiga kerajaan bersatu, mereka baru akan menyerang kerajaan Agrel. Sayangnya nggak semudah itu bagi mereka untuk menyatukan dunia. Ucap Senia yang berpikiran jauh. Apabila tidak dapat menyatukan kerajaan Nuala kembali, bagaimana musuh bisa melawan kerajaan Agrel? Apalagi kerajaan Agrel akan mendapatkan kesempatan untuk menguasai seluruh dunia setelah kerajaan Nuala bersatu kembali. Sebenarnya situasi ini tidak terlalu rumit. Tapi ketiga belah pihak sama-sama tidak berani mengambil risiko. Bagaimanapun, selain kerajaan Agrel masih ada kerajaan Monoma yang mengincar. Begitu ketiga kerajaan ini berperang, kerajaan Agrel dan kerajaan Monoma akan memiliki peluang. Apalagi kerajaan Agrel jelas sangat kuat sekarang, sama sekali tidak kalah dari mereka. Kalian tunggu saja, sebentar lagi penguasa akan berganti lagi, ujar Sania sambil tersenyum dingin. Bab 1149. Setelah kembali ke penginapan, Prabu mengembuskan nafas panjang. Rencana awal Prabu adalah keluarga Juwanto melawan keluarga Barus, sedangkan kerajaan Agrel melawan Wira. Namun Senia malah langsung membuat permintaan yang bertolak belakang dengan rencana mereka. Namun kerajaan Agrel memang sulit untuk melawan Wira karena lokasi mereka yang begitu jauh. Apalagi Wira berada di kerajaan Beluana. Apalagi apabila sesuatu terjadi pada keluarga Barus, Wira tidak mungkin berpangku tangan. Wira, kamu benar-benar membuatku pusing, gumam Prabu setelah menghela nafas. Apalagi, lagi-lagi dia berada di titik ini. Dia sangat membutuhkan sebuah kesempatan untuk menjatuhkan Wira. Asalkan terjadi sesuatu pada pria ini, rencana mereka baru bisa berjalan dengan mudah. Namun, bagaimana cara mengatasi Wira? Ini adalah masalah utamanya.
Yang bisa digunakan Prabu hanya Berma. Namun Berma gagal menjalankan tugasnya. Satu-satunya cara termudah untuk sekarang adalah mencari anggota jaringan mata-mata Wira yang ada di kerajaan Ahola. Begitu jaringan mata-mata di sini kacau, Wira pasti akan mengutus Yasir kembali. Asalkan Yasir kembali, Berma pun akan terbebas. Keesokan pagi Prabu langsung meninggalkan kerajaan Agrel tanpa memberitahu mereka apapun. Karena hal seperti ini bisa dibicarakan kapan saja. Dia juga yakin kerajaan Agrel bersedia bekerja sama dengannya karena tidak ada kandidat lain lagi. Kalaupun kerajaan Nuala menawarkan kerjasama, kerajaan Agrel tidak akan menyetujuinya karena kedua belah pihak memiliki dendam kesumat. Apalagi kerajaan Nuala yang sekarang bukan tandingan untuk keluarga Juanto. Adapun keluarga Barus, mereka tidak mungkin menawarkan kerjasama. Seperti yang dikatakan oleh Senia, bagaimana mungkin mereka bekerja sama dengan keluarga Barus untuk menyerang keluarga Juwarto? Hal ini tidak realistis. Jadi keluarga Juanto adalah asisten terbaik untuk kerajaan Agrel. Begitu juga sebaliknya. Cepat atau lambat kedua belah pihak akan menjadi mitra. Setelah kembali ke istana, Prabu memberitahu semuanya kepada Kumar. Kumar yang mendengarnya pun mengangguk dan berkata, itu artinya tugas utama kita adalah mengatasi Wira. Tapi Wira sulit sekali untuk dilawan. Kumar juga merasa pusing atas masalah ini. Jika memungkinkan, dia tidak ingin bermasalah dengan Wira lagi. Bagaimanapun, senjata rahasia itu telah membuat keluarga Juanto rugi besar. Ledakan di ibu kota itu juga disebabkan oleh Wira. Cara yang digunakan pria ini benar-benar mengerikan. Oh, dia juga hanya manusia biasa. Kita nggak bisa melawannya langsung, tapi bisa menggunakan beberapa cara. Tenang saja ayah, aku sudah punya ide, ujar Prabu. Kali ini dia telah bertekad untuk melawan Wira. Baiklah, aku serahkan masalah ini kepadamu, sahut Kumar. Dia sangat mempercayai putranya ini. Bab 1150. Wira tentu tidak tahu tentang masalah ini. Keluarga Barus juga tidak tahu bahwa keluarga Juanto telah membuat rencana untuk menyerang mereka. Jika dibandingkan dengan kerajaan Nuala, kerajaan Beluana tentu adalah lawan yang lebih sulit untuk dihadapi. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menghancurkan kerajaan Beluana tidak lain adalah mengatasi Wira. Keluarga Juanto tidak pernah ragu akan hal ini. Hanya saja, Wira bagaikan ember besi yang tertutup rapat sehingga tidak ada celah untuk ditembus. Pria ini benar-benar sulit untuk dilawan. Meskipun telah menguasai metode yang diajarkan Berma, Prabu tahu bahwa semua ini masih belum cukup. Jadi setelah mempertimbangkannya, Prabu merasa dirinya lebih harus memainkan beberapa tipu muslihat lagi supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Meskipun dusun Darmadi sangat sulit untuk dimasuki, bukan berarti Prabu tidak memiliki cara. Wira dan keluarga Barus memiliki hubungan dekat, jadi syarat terbaik adalah menabur perselisihan. Begitu hubungan kedua belah pihak retak, semua akan menjadi lebih mudah lagi. Keluarga Juanto bahkan akan lebih baik lagi jika Wira dan keluarga Barus saling menyerang. Terbersit kilatan dingin di mata Prabu saat menyusun rencana. Di sisi lain, Wira sedang duduk di halaman, sembari menggendong anaknya. Masa-masa seperti ini sungguh menyenangkan. Wira telah memberikan nama untuk anaknya. Karena tidak ingin nama yang rumit, dia pun menamai putranya Radim yang berartikan kedamaian. Wira bahkan telah memikirkan nama untuk anaknya yang lain, untuk permintaannya tidak banyak. Ia hanya ingin keluarganya bahagia. Akan lebih bagus lagi kalau dia juga memiliki seorang putri. Lihatlah dirimu ini, ucap Wulan saat melihat Wira menggendong Radim sambil berjemur di matahari. Dia tak kuasa tersenyum, lalu menghampiri untuk memeriksa kondisi anaknya. Kenapa? Masa kamu gak tenang kalau anakmu bersama ayahnya? Tanya Wira yang merasa kesal. Padahal, dia mungkin lebih jago dalam membesarkan anak daripada mereka. Bagaimanapun, di masa lampaunya dia sudah pernah merawat anak kecil. Banyak hal yang telah dipahami oleh Wira. Tenang kok. Tentu saja tenang, sahut Wulan sambil menutup bibirnya dan tertawa. Ini pertama kali dia melihat seorang pria merasa tidak rela untuk berpisah dari anaknya. Wulan masih ingat kakaknya yang sudah punya anak yang hanya pulang sesekali untuk melihat anaknya. Tidak seperti Wira yang begitu penyayang.
Namun Wulan tentu senang dengan situasi ini. Mana ada wanita yang berharap suaminya tidak menyayangi anak sendiri. Sejak tadi, kamu terus menggendongnya kemana-mana. Seperti nggak ada kerjaan lain saja, ujar Wulan. Saat ini, Dewina dan Dian juga menghampiri dengan tersenyum. Mereka bertiga bergantian menjaga Radim. Tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan Wira. Wira selalu menggendongnya sepanjang pagi. Hehe, mumpung Radim masih kecil. Kalau nanti dia sudah dewasa, mana mungkin aku bersikap seperti ini lagi. Sahut Wira. Sudah. Biar aku yang gendong dia. Ujar Wulan sambil mengambil Radim dari pelukan Wira. Wira pun terkekeh dan berkata, ya sudah. Kebetulan aku ada urusan lain. Belakangan ini dunia terlalu tenang. Sampai-sampai membuat Wira merasa agak gelisah. Meskipun begitu, dia tetap bersikap seperti biasa. Wira datang ke pabrik untuk memeriksa. Sesudah mendapati tidak ada pekerjaan yang tertunda, dia pun merasa lebih tenang. Bab 1151. Mengingat putranya juga perlahan-lahan akan tumbuh dewasa, Wira ingin membuat beberapa produk bayi. Dia ingin kelak, semua anak di seluruh dunia bisa tumbuh dengan lebih baik. Produk pertama yang dia pikirkan tentu saja adalah popok bayi. Produk ini memang mirip perlengkapan menstruasi, tetapi lebih besar. Produk kedua adalah sabun bayi, yang harus terbuat dari bahan-bahan alami dan proses produksinya harus diawasi dengan ketat. Setelah memikirkan semua itu, Wira langsung bertindak. Dia menghabiskan waktu seharian di pabrik. Di sisi lain, Prabu juga sedang memikirkan cara untuk memecah belah hubungan antara Wira dengan keluarga Barus. Setelah merenungkannya, dia akhirnya menemukan caranya. Satu-satunya kekuatan Wira yang bisa dia ganggu sekarang adalah jalur bisnis. Selain itu, kekuatan lain yang dikuasai Wira seperti sekelompok perampok itu dia sama sekali tidak bisa mengatasinya. Bagaimanapun juga, sumber daya manusia di kerajaan Beluana juga terbatas. Dan semuanya juga dia perintahkan untuk mengintai sejak lama. Kalau begitu, kita mulai dari jalur bisnis. Prabu langsung memerintah 2 orang kepercayaannya, kalian berdua pergi ke kerajaan Beluana. Lalu kumpulkan pasukan kita untuk pura-pura menjadi perampok dan merampok para pedagang yang lewat. Ingat, jalur bisnis di kerajaan Beluana sangat lancar. Jangan hanya beraksi di satu tempat saja, kalian harus merampok di setiap tempat di 3 provinsi. Simpan barang yang kalian rampok dengan baik, dan cari kesempatan untuk menyelipkan barang itu ke markas perampok mereka. Setelah Prabu selesai mengatakan itu, kedua orang itu langsung tertegun sejenak. Merampok? Yang mulia, apa maksudnya ini? Keduanya tidak begitu mengerti maksud Prabu. Apalagi mereka harus berurusan dengan perampok setempat. Dasar bodoh. Dengan cara ini kalau sudah lama, nanti pasti para pedagang itu akan mengeluh. Pada saat itu kerajaan Beluana pasti akan menganggap ini masalah besar. Kalau mereka menyadari masalah ini ada hubungannya dengan Wira, mereka tentu saja akan membencinya. Setelah selesai menjelaskannya, keduanya mengedipkan matanya. Apa keluarga Barus akan percaya? Tanya keduanya dengan bingung. Terlihat jelas ini adalah trik untuk memecah belah hubungan Wira dengan keluarga Barus. Ini hanya untuk membuat sebuah keraguan kecil di hati mereka. Apakah keraguan ini bisa berkembang atau enggak, tergantung tindakan selanjutnya. Ingat, perampok pedagang lain, kecuali para pedagang milik Wira saja ya, kata Prabu. Mendengar perkataan itu, kedua orang kepercayaan itu menganggukkan kepalanya. Tentu saja yang mulia, kami pasti akan menyelesaikan tugas ini. Prabu mengiyakan, lalu bertanya. Kalian seharusnya tahu barang apa saja yang diangkut oleh pedagang milik Wira kan? Mendengar pertanyaan itu, keduanya berkata dengan tanpa ragu-ragu, tahu. Bisnis Wira adalah gula kristal, parfum, dan berbagai produk untuk wanita. Prabu sangat puas dengan jawaban mereka. Benar. Ingatlah, pastikan jangan tertangkap orang. Saya harap untuk persiapkan segalanya sebelumnya. Mengerti nggak? Prabu tidak ingin terjadi masalah dengan kesempatan ini sehingga dia juga terus memperingatkan keduanya. Mengerti. Jawab keduanya dan langsung pergi. Prabu mendengus dengan tatapan yang dingin. Tepat pada saat itu, muncul seorang pria mengenakan jubah merah di belakangnya.
Burma sudah pergi ke kerajaan Agrel. Sekarang hanya tinggal kamu di sisiku. Setelah Prabu mengatakan perkataan itu, pria berjubah merah itu memberi hormat dan berkata, Bruno akan menjadi pengawal yang mulia selamanya. Prabu menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu pernah melihat senjata rahasia Wira itu? Aku sekarang butuh senjata itu. Tentu saja kekuatannya nggak sebanding dengan senjatanya juga nggak apa-apa. Hanya perlu bisa menggunakan saja. Mendengar perkataan itu, Bruno menganggukkan kepalanya. Yang mulia, Anda tenang saja. Kami akan terus menyelidikinya, pasti nggak akan menunda urusan Anda. Kata Bruno dengan sangat yakin. Bab 1152. Di jalan raya pemerintahan di Provinsi Yolas, ada sekelompok pedagang yang sedang mengantar segerobak kain bergerak maju dengan perlahan-lahan. Wajah pemimpin pedagang itu penuh senyum dan berkata kepada orang di sampingnya sambil tertawa. Hehehe. Sekarang jalan raya pemerintahan di Provinsi Yolas ini sangat bersih ya. Benar, aku ingat dulu jalan ini sangat bahaya. Ada perampok di mana-mana yang akan merampok barang dan membagi jarahan mereka. Sekarang kita sudah sampai di sini dengan lancar tanpa halangan. Sepertinya sekarang para perampok ini sangat beradab. Sekarang mereka bukan hanya nggak merampok lagi, malah mengawal kita melewati jalan ini. Namun, ekspresi pria yang berpakaiannya dari sutra itu terlihat tidak puas dan berkata dengan nada muram. Aku sama sekali nggak merasa situasi seperti ini baik. Mereka memang mengawal kita, tapi kita tetap saja harus membayar mereka. Pria yang mengenakan liontin giok tersenyum dan berkata sambil mengayunkan tangannya. Hehehe, situasi saat ini sudah cukup baik. Bagaimanapun juga, uang yang mereka minta juga nggak banyak. Sudah cukup beruntung bisa selamat dengan mengeluarkan sedikit uang. Kalau kita nggak membayar mereka, hingga mereka marah dan langsung merampok barang kita, pada saat itu kerugian kita akan lebih besar kan? Mendengar perkataan itu, pria dengan pakaian sutra itu menganggukkan kepala dan menyetujuinya. Katamu memang benar. Asalkan mereka nggak merampok barang kita, sebenarnya semua ini masih bisa diatasi. Kata pria yang mengenakan liontin giok sambil mengangguk dan tersenyum. Benar, asalkan nggak merampok barang kita, sedikit uang itu juga nggak berarti. Pria dengan pakaian sutra itu menghela nafas lalu tersenyum dan berkata, memang, karena jalur ini sudah aman sekarang jadi kita bisa langsung mengantar barang kita, nggak usah menyewa sekelompok pengawal untuk pengawal barang kita lagi. Biaya menyewa ke sekelompok pengawal sudah besar. Nggak apa-apa kalau barangnya bisa aman sampai tujuan, kalau barangnya dirampok. Kita sama saja kehilangan segalanya. Pria yang mengenakan liontin giok menganggukkan kepala dan menyetujuinya. Ya, benar sekali. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang mencurigakan dari semak-semak di kejauhan. Begitu mendengar suara itu, ekspresi pria yang mengenakan liontin giok itu tiba-tiba terlihat panik dan tanpa sadar dia menggenggam tangan lengan baju pria dengan pakaian sutra dan bertanya dengan waspada. Ada pergerakan di depan sana, apa ada perampok yang mau merampok barang kita? Pria dengan pakaian sutra tersenyum dan menggelengkan kepala. Hehe, gak mungkin. Kamu jangan khawatir, gak akan terjadi apa-apa, kita juga bukannya gak akan membayar mereka. Lagi pula, sekarang para perampok ini sudah beradab, asalkan kita bicara baik-baik dengan mereka, gak akan terjadi apa-apa. Mendengar perkataan itu, pria yang mengenakan liontin giok itu langsung menganggukkan kepala dan berkata, semoga saja begitu. Pada saat itu, sekelompok orang berpakaian hitam dan wajahnya ditutupi dengan kain hitam tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak. Di kejauhan orang-orang ini menatap para pedagang itu dengan tatapan yang ganas. Sekelompok orang ini memang memegang pisau dan menatapnya sangat muram. Mereka mengangkat dan mengarahkan pisau ke arah para pedagang itu dengan dingin dan berteriak berhenti. Perampok. Mendengar perkataan itu, ekspresi pria yang mengenakan liontin giok itu langsung menjadi panik. Dia menatap pria dengan pakaian sutra di sampingnya dengan tatapan yang kebingungan dan berbisik dengan terbata-bata. Kak, apa yang sedang terjadi? Kenapa mereka tiba-tiba mau merampok kita? Bukankah sudah lama nggak ada insiden seperti ini di jalan ini? Beberapa pedagang itu ketakutan hingga gemetar. Ekspresi mereka panik dan menatap para perampok itu dengan tatapan kebingungan. Mereka merasa jantung berdebar dan nafas terengah-engah.
Jika sekelompok orang ini tiba-tiba merampok barang mereka, bagaimana akan bertanggung jawab kepada bos mereka pulang nanti? Bab 1153. Para pedagang itu tadi masih memuji para perampok di jalan ini adalah orang yang beradab, dan tidak sembarangan merampok barang mereka. Bahkan mengawal mereka dengan selamat. Namun, sekarang sekelompok orang yang tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak ini malah berteriak akan merampok barang mereka. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Pria dengan berpakaian sutra itu berusaha menstabilkan suasana hatinya. Tatapannya terlihat cemas tetapi tetap berusaha tersenyum dan berkata dengan ramah kepada para perampok itu. Saudara-saudara, aku tahu apa yang kalian inginkan. Silakan, ini adalah tanda penghormatan kami kepada kalian. Pria dengan pakaian sutra itu langsung mengeluarkan sekantong uang dan menyerahkannya ke depan para perampok itu. Ekspresi para perampok itu langsung menjadi muram dan menjatuhkan kantong uang di tangan pria itu lalu menunjuk pria itu dengan berkata, "Kamu pikir aku pengemis ya? Aku ingin barang kalian." Mendengar perkataan itu, pria dengan pakaian sutra itu langsung menjadi panik dan dia segera menjelaskan, "Tuan-tuan, bukankah kita sudah sepakat kalau saya memberikan uang kepada Anda nggak akan merampok dan melepaskan kami?" Omong kosong. Siapa yang sepakat dengan kalian? Cepat serahkan barang-barang itu. Kalau enggak, jangan salahkan kami bertindak kasar. Setelah mengatakan itu, sekelompok perampok itu mendekat dan langsung merampas seluruh barang di gerobak itu. Ada beberapa orang yang ingin menghentikan tetapi malah dipukul oleh para perampok itu hingga terbaring di tanah dan terus merintih kesakitan. Melihat kejadian itu, pria yang mengenakan liontin giok dan pria dengan berpakaian sutra itu langsung ketakutan. Mereka berpikir, mengapa situasinya tiba-tiba berubah jadi seperti ini? Tepat pada saat itu sekelompok pedagang perlahan-lahan mendekat dari arah yang berlawanan. Mereka adalah pedagang milik Wira yang sedang mengantar parfum dan gula kristal. Semua orang bisa mencium wangi parfum yang samar-samar dari kejauhan. Saat mencium wangi parfum, beberapa perampok itu langsung saling memberikan isyarat, dan pergi dengan angkuh sambil membawa kain dan sutra menuju ke arah pedagang di kejauhan itu. Pria yang mengenakan liontin giok dan yang lainnya mengira para perampok itu akan lanjut merampok para pedagang itu. Tetapi, para perampok itu malah tiba-tiba melewati para pedagang itu. Para perampok itu langsung berbalik dan pergi seolah-olah tidak melihat mereka. Melihat kejadian tersebut, pria yang mengenakan liontin giok dan pria yang berpakaian sutra itu langsung tertegun di tempat. Mereka saling memandang, dengan ekspresi tidak percaya semuanya terasa seperti mimpi. Apa mereka buta ya? Benar. Kenapa nggak merampok mereka? Malah merampok barang kita. Pria yang mengenakan liontin giok itu tiba-tiba mencium wangi di udara dan langsung berkata itu konvoi Wira. Barang yang diangkut gerobak Wira adalah parfum dan gula kristal. Itu pasti konvoi mereka. Nggak bisa. Kita harus segera lapor ke pihak berwenang. Perampokan barang adalah hal yang serius, kita harus mendapatkan barang kita kembali. Bersambung.